Saudara, satu kali saya masih ingat cerita lama ini tentang satu ekor gajah. Ada satu ekor gajah itu diikat sama tali. Ujung satu ngikat bagian kepalanya, lalu di ujung yang lain diikatkan di sebuah patok atau paku gede ke tanah. Jadi gajah ini waktu diikat itu masih kecil banget ya. Terus kemudian si gajah ini gak suka, meronta, berusaha untuk lepas dari ikatan itu. Dia berusaha tarik, tapi tidak bisa, saudara. Hari demi hari dia coba, gagal lagi. Beberapa minggu kemudian dia coba lagi, gagal lagi. Akhirnya dia tuh jadi teenager, gajah teenager ya. Kemudian waktu dia coba lagi untuk keluar, copot dari tali yang mengikat dia gagal lagi, gak bisa lagi. Akhirnya dia mulai merasa, akhirnya dia give up. Dia bilang mungkin nasib saya memang harus terikat seperti ini. Dia tidak pernah bisa lepas. Berjalan dengan waktu gajah ini jadi besar. Kan gitu ceritanya, gajah ini jadi besar. Tapi setelah dia jadi besar, dia tidak pernah lagi mencoba untuk menarik tali itu dari patoknya, dari pasaknya. Kenapa? Karena dia sudah berulang-ulang ratusan kali, bahkan berlama-lama udah coba dan dia gagal. Dan akhirnya dia terpatok dengan satu pikiran bahwa aku gak akan pernah bisa lepas karena aku sudah terikat. Pancang ini terlalu kuat untuk aku goyangkan. Padahal tanpa dia sadar ketika badannya menjadi besar, kekuatannya pasti lebih besar dong. Sehingga dia bisa lepas dari tali itu, tapi dia tidak pernah mencoba lagi karena sudah gagal berkali-kali, ratusan kali. Banyak dari kita seperti yang dialami oleh gajah ini, kita ini yang paling berbahaya adalah penjara yang mengikat kita yang tidak kelihatan. Yang paling berbahaya adalah ikatan atau penjara yang tanpa disadari setiap orang itu punya, yang mengikat kita, yang membuat seperti gajah ini gak bisa merdeka, gak bisa lepas. Nah, saya waktu pengalaman seperti itu, saudara, apa yang saya lihat bahwa anak-anak muda ini, salah satu yang saya saksikan tadi, dia gak sadar bahwa ada sesuatu yang memenjarakan dia sendiri gak tahu. Nah, penjara yang paling berbahaya yang mengikat kita adalah yang tidak kelihatan seperti gajah ini. Dia sebetulnya sudah punya kemampuan untuk bebas, betul enggak? Tapi dia tidak bisa bebas, kenapa? Karena selama sekian tahun dia berpikir aku udah coba dan tali itu terlalu kuat. Pancang itu terlalu kuat untuk aku robohkan. Ini yang saya maksud ada penjara yang jauh lebih berbahaya. Kita sedang merayakan freedom, kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan itu yang sebetulnya mereka kelihatannya tidak dipenjarakan. Tapi berapa banyak dari saudara dan saya tanpa kita sadar kita sebetulnya terpenjara. Itu saya alamin selama awal-awal saya mengiring Tuhan, 13 tahun lebih saya terpenjara, saudara. Nah, saya mau tunjukkan satu cerita, tidak akan panjang-panjang dalam Kejadian 50. Saya percaya Anda tidak bawa Alkitab kan? Bukan menyindir tapi langsung. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi koko-kokonya Yusuf ini mulai worried ketika papanya Yakub mati. Aduh, celaka nih. Papa selama ini masih ada, kita ditahan ini. Dalam arti Yusuf gak berani macam-macam sama kita. Tapi ini papa gak ada, habis kita ini. Yusuf bisa balas dendam sama kita karena kita yang udah bikin jahat sama dia. Lalu ayat 17 dikatakan sama saudara-saudaranya, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Saking mereka takutnya sama Yusuf, mereka kirim messenger, gak berani ngomong sendiri. Mereka bilang begini, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ayat 17 menuliskan begini, lalu menangislah Yusuf. Saudara, ayat yang ini ada terjadi pada kehidupan Yusuf waktu dia usia 56 tahun.
separuh lebih dari kehidupannya. Dia dihadapkan pada satu situasi untuk mengambil keputusan yang sangat sulit buat Yusuf. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena seperempat lebih dari kehidupannya itu susah. Gara-gara 10 saudaranya. Kenapa saya bilang 10? Karena satu adiknya kan gak ngapa-ngapain. Saudara, seperempat hidupnya dibikin susah karena 10 saudaranya. Ada gak di antara saudara yang hidupmu susah gara-gara saudara yang lain? Yang terjadi pada Yusuf, seperempat hidupnya lebih itu dibikin susah karena koko-kokonya ini. Dan ketika Yusuf itu papanya mati, saudara-saudaranya datang bohong lagi. Kenapa saya bilang bohong? Karena mereka pakai alasan papamu pesan. Saudara-saudaramu ini jangan apa-apain. Padahal saya cari, gak ada message dari papanya soal itu. Jadi mereka ini belum berubah. Mereka gak berubah, saudara. Nah kadang-kadang ini yang membuat saya percaya ini yang sulit. Kadang-kadang kita itu mau forgive orang, mau ampuni orang kalau orang itu udah berubah. Tapi orang ini gak berubah-berubah, dari dulu tetap mencengkelkan, sekarang masih gak berubah. Dan Yusuf menghadapi sebuah keputusan yang susah. Karena apa? Dia harus memilih. Ini kesempatan dia untuk bisa membalas. Nah tapi saya mau fokus pada satu ayat, Kejadian 50. Kita lihat langsung ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Dalam English translation dituliskan begini, you intended to harm me. You intended to harm me. Satu kalimat ini dulu saudara, gak usah lanjut. Satu kalimat ini, you intended to harm me. Itu kalau dalam realnya ya. Kamu ini dari dulu memang mau nyelakain aku. Nah yang ngerinya, ini yang saya bilang penjara yang gak kelihatan. Banyak dari kita stop di kalimat pertama ini. You intended to harm me. Berapa banyak dari saudara dan saya yang stop di kalimat pertama ini. Bahkan ada yang spend the whole life fokus di kalimat pertama. Ada yang 50 tahun fokus di kalimat pertama. Hari itu Yusuf bisa berkata begini loh. Kamu ini udah jahat loh sama aku. Kamu ngerti enggak? Aku masih ingat bagaimana kalian itu teriak. Kita kasih makan aja binatang buas biar tahu rasa tukang mimpi ini banyak ngomong. Kita mau lihat apakah mimpinya bisa terjadi. Gaya banget ini orang. Aku masih ingat loh. Kalian itu dengan tega nyeblosin aku ke dalam sumur loh. Kalian tahu enggak? Aku masuk ke dalam kereta orang Midian. Aku lalu dijual lagi jadi budak. Kalian tahu enggak masa-masa itu susah sekali loh buat aku. Berapa banyak kita itu bisa spend time di kalimat ini. You intended to harm me. Kita spend time bertahun-tahun fokus dengan masa lalu apa yang telah terjadi di kita. Ini loh yang membuat kita itu terpenjara. Kok bisa terpenjara? Yang membuat saudara dan saya itu enggak bisa maksimal, potensi kita enggak bisa keluar. Boleh saya pakai ilustrasi ya. Nah, karena saya lihat banyak anak muda, saya pakai ilustrasi anak muda aja. Tapi karena saya yang paling kenal sama Gilang. Nah, Gilang ini favorit saya. Jadi kalau ada apa-apa selalu Gilang. Bolehkah saya minta tolong Gilang maju ke depan? Kalau pakai ilustrasi itu lebih enak Pak. Biar bisa ngebayangin. Nah, biar Gilang ini enggak sendirian. Saya boleh minta tolong Andre. Karena Andre ini kan tinggal satu atap kan? Wah, iya makanya. Nah karena ini yang saya sudah kenal nih. Ini luar biasa ya saudara. Pokoknya kalau ada apa-apa Gilang deh. Ini korban pertama. Saudara saya kasih gambaran ya.
Yang paling berbahaya dari gajah ini bukan tali yang secara fisik kelihatan. Betul ya? Karena yang secara fisik kelihatan berjalan dengan waktu ternyata itu bisa lepas. Tapi yang membuat gajah itu tidak bisa terlepas karena ada tali yang tidak kelihatan yang mengikat dia. Yaitu apa? Dia merasa dia sudah gagal, udah bertahun-tahun coba, tidak bisa lepas. Itu yang paling dangerous. Nah saudara, salah satu yang mengikat saya selama bertahun-tahun tidak bisa merdeka, nggak bisa bermaksimal dalam potensi, itu adalah seperti itu. Saya umpamakan, gilang ini adalah tali yang tidak kelihatan itu tadi. Itu contohnya, contoh. Jadi ini, jangan bilang iblis, gilang gantengnya kayak gini kok dibilang, tolak Pak, tolak. Kalau contoh yang saya ceritakan tadi tentang saya lihat cewek yang ditunggangin di bahunya, ada seorang wanita yang tidak nampak. Nah ini perwakilannya gilang. Tapi dia bukan iblis, dia baik. Oke. Ini katakan gilang mewakili semua yang buruk. Tapi dia tidak buruk. Dia mewakili supaya bisa diilustrasikan secara real konkret. Kan saudara seringkali butuh yang konkret kan? Iya toh? Nah ini perwakilan dari semua yang buruk. Gilang ganteng tapi perwakilan aja. Jadi di sini perwakilan dari semua yang buruk yang terjadi pada Yusuf. You intended to harm me. Kamulah yang bikin hidupku susah 13 tahun ini. Ini semua. Orang yang menjengkelkan, ini perwakilannya. Terus kegagalan seperti yang dialami oleh si gajah itu. Dia merasa gagal karena udah bertahun-tahun nyoba enggak berhasil. Nah ini perwakilan yang buruk nih. Nah tanpa kita sadarin, banyak orang menghabiskan waktu di yang buruk ini bertahun-tahun. Nah saya umpamakan orang itu Andre. Nah ini representatif saudara dan saya. Enggak apa-apa, ketutupan. Karena memang enggak kelihatan. Cocok. Memang enggak kelihatan. Betul. Kayak cewek yang nungging tadi di bahunya orang itu enggak kelihatan. Ini yang paling bahaya karena enggak kelihatan. Lo bener kan? Bahaya enggak kelihatan. Tetapi yang dilakukan, hari ini kan ada lomba. Andre ikut lomba? Panitianya. Oh panitia, jadi enggak ikut lomba. Oke. Hari ini kan banyak lomba. Apa yang terjadi pada banyak dari saudara dan saya adalah kita ini punya sesuatu yang buruk, masing-masing beda-beda. Ada yang berupa kegagalan. Kita merasa gagal. Ada banyak gagal yang kita lakukan di masa lalu. Ada yang berupa insecure. Mungkin saudara merasa aku kurang tinggi, aku kurang cakep, aku kurang pinter. Pokoknya ini semua representatifnya lah. Nggak kelihatan kan? Yang tampak di luar ganteng. Tapi ada penguntitnya di belakang. Nah yang seremnya tuh gini. Dre boleh minta tolong enggak Dre? Oke. Coba gilang ini kamu panggul di paha. Coba aku pilih. Aku enggak kuat. Andre enggak kuat. Enggak, makanya enggak kuat. Enggak kuat. Gini aja. Enggak. Coba. Loh sebentar, siapa suruh turun? Belum. Aku naik kursi ya, Bu. Enggak apa-apa, coba dulu. Dah, coba dulu. Anda bayangkan kalau Andre gendong gilang bertahun-tahun. Terus dia ikut lomba masukkan pensil di botol. Anda udah bisa imajinasikan? Bisa imajinasikan kan? Betapa banyaknya yang dia lakukan terhalang. Anda bisa nangkep? Kalau ada lomba karung, terus dia gendong gilang, saya percaya perjuangannya akan jauh lebih berat. Bisa nangkep saudara? Tanpa disadarin, banyak orang fokus di kalimat pertama, you intended to harm me. Ada masa lalu
Ada hal-hal yang mengikat kita yang membuat kita tidak bisa merdeka. Boleh duduk, terima kasih. Tepuk tangan buat volunteer. Saudara, yang saya ingin bagikan pada hari ini cuman simple. Alkitab menuliskan bahwa Yusuf menangis. Waktu dengar koko-kokonya datang, nyampein pesan, Yusuf itu nangis. Itu artinya Yusuf itu emosional tuh masih ada. Dia enggak deny bahwa dia itu terluka. Saudara, salah satu langkah kesembuhan, kemerdekaan adalah kita mengakui bahwa ada something behind yang bikin kita terhalang untuk berjalan. Saya pernah khotbah di RIM, tapi teman-teman pasti banyak yang enggak tahu yang baru-baru datang. Tentang yang namanya mayat hidup. Saudara dan saya bertahun-tahun, bayangkan kalau Andre bertahun-tahun Gilang itu diikatkan di tubuhnya. Bayangkan. Nggak usah ngomong jauh-jauh lomba panjat pinang. Andre mau ikut lomba nyanyi, Andre mau berjuang apa, dia bawa beban Gilang di punggungnya. Menurut Bapak Ibu, bisakah dia maju dengan maksimal? Enggak. Dan saya percaya Yusuf tidak deny bahwa dia terluka. Ada mayat-mayat hidup yang kita bawa, kita harus akuin. Tapi yang membuat Yusuf merdeka adalah kalimat selanjutnya. Perhatikan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, ini yang membuat Yusuf sembuh. Setiap kali masa lalu itu menghantui lagi, kalian melukai saya. Tapi saya bersyukur Yusuf tidak stop di sana. Dia teruskan dengan kalimat ini. Tetapi saya tahu Tuhan punya maksud baik di baliknya. Setiap apapun yang mengikat kita seperti representatif Gilang tadi. Salah satu cara untuk kita lepas adalah kita berkata, Tuhan punya maksud di baliknya. Tidak akan sembuh dalam satu hari. 13 tahun lebih saya terikat seperti itu. Dengan insecurity. Tapi setiap kali itu menghantui kembali. Salah satu cara yang ditunjukkan Tuhan lewat Yusuf adalah, tetapi Tuhan punya maksud baik. Tetapi Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam semuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 39 dituliskan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga semua yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Anda jangan salah. Kejadian 39 dituliskan bertahun-tahun setelah Yusuf itu mati. Artinya bertahun-tahun Yusuf itu melewati nangis, ingat apa yang dilakukan koko-kokonya. Bertahun-tahun Yusuf itu nangis lagi karena terluka. Anda jangan bilang bahwa Yusuf itu langsung ngampunin. Saya percaya ketika dia di sumur, dia ingat apa yang dilakukan kakaknya, dia sakit. Saya percaya ketika dia dijual jadi budak, dia ingat lagi apa yang dilakukan kakaknya. Ketika dia ditaruh di rumah Potifar, saya percaya dia nangis. Tetapi saya percaya juga setiap kali dia nangis, dia bilang begini, tetapi Tuhan, saya percaya Engkau punya maksud melalui semuanya. Amin saudara. Saya percaya Engkau punya maksud melalui semuanya. Setiap kali dia nangis teringat, dia selalu menginterupsi dengan perkataan, tetapi Tuhan saya percaya Engkau punya rencana baik di baliknya. Apapun yang menghalangi saudara, terutama anak-anak muda di sini saya percaya, Anda baru datang di Perth, saya percaya banyak yang sedang dalam proses mencari, mengejar impian.
Bukan mencari jodoh, mengejar impian. Betul? Mencari impian. Dan saya percaya saudara ketika pertama kali ke Perth, kami juga mempunyai seabrek impian. Anak-anak saya juga, Anda boleh tanya sama mereka. Mereka punya impian, aku bakal begini, bahkan sebelum sampai di Perth, mereka tuh sudah bayangin nanti bakal begini. Setelah sampai di Perth mereka kaget. Karena apa yang dibayangkan begini, ternyata enggak jadi begini. Mereka sempat kaget. Jadi anak-anak saya juga sempat ngalamin yang namanya perpindahan jurusan. Nah mungkin ada Bapak Ibu atau anak-anak muda ini juga enggak tahu. Sempat ngalamin perpindahan jurusan. Kenapa pindah jurusan? Ada tembok-tembok yang terjadi yang dihadapin sehingga terpaksa pindah jurusan. Dan sempat pada waktu pindah jurusan, enggak segampang itu ya pindah jurusan, karena pindah jurusan itu berarti juga buang waktu. Buang waktu dan buang duit. Dan ketika pindah jurusan itu juga menjadi sebuah pukulan. Dia sempat merasa fail, dia sempat merasa sudah gagal, buang waktu. Itu terjadi pada anak saya. Tapi saya selalu ngomong gini, kamu percaya enggak bahwa Yusuf ketemu Tante Potifar itu juga enggak menyenangkan. Karena gara-gara Tante Potifar, Yusuf masuk penjara. Tetapi kamu percaya enggak nak? Gara-gara Yusuf masuk penjara, Yusuf ketemu dengan Firaun. Jadi percayakah kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal yang menyakitkan, jangan stop di kalimat pertama. You intended to harm me. Tapi berkatalah begini, tetapi Tuhan pasti punya rencana bagus setelah ini. Amin. Anak-anak muda, jangan takut nanti ketika tidak menutup kemungkinan kalian baru semester 1 ya, baru masuk. Mungkin yang S2 lain, tapi mungkin yang S1 dengan seabrek idealisme. Terus ketika sampai di lapangan, kok enggak seperti yang tak bayangkan ya. Jurusan yang tak ambil kok enggak seperti yang tak bayangkan. Saya enggak tahu kalau pengalaman S2, tapi S1 itu yang dialami oleh anak-anak saya. Tidak sesuai, out of expectation. Dan apa yang terjadi, sometimes mereka kecewa sekali. Sometimes saya bersyukurnya saya tuh kekunci di Australia bersama dengan anak-anak. Sehingga ketika mereka disappointed, ketika mereka ada di titik bawah, saya bersyukur saya ada bersama dengan mereka. Tapi kadang-kadang anak-anak mungkin tidak ada yang seseorang yang nguatin. Tapi saya mau ingatkan, jangan berhenti di kalimat pertama. You harm me. Tapi percayalah ada the next sentence. But God membawa kebaikan buat kita semuanya. Pada waktu anak saya pindah jurusan itu pukulan. Karena buang waktu, buang duit. Ketemu orang, saya sharing. Anak saya pindah jurusan, we regret it, we disappointed. Orang ini luar biasa, ngomong gini, don't worry, take it easy. Aku tuh pindah jurusan 11 kali. Wah, saya bilang, serem sekali, 11 kali pindah jurusan. 11 kali pindah jurusan Bapak Ibu. Aduh amazing banget 11 kali pindah jurusan. Loh Anda tidak menutup kemungkinan loh. Karena itu terjadi pada beberapa anaknya teman-teman masuk ke sini misalnya ya. Tujuannya mau kuliah ini, setelah kuliah nanti ujung-ujungnya akhirnya jadinya lain. Jadi Anda jangan kaget kalau itu bisa terjadi. But percayalah, even kalau Anda pindah jurusan, even kalau apa yang Anda rencanakan nanti berbeda dengan pertama kali, percayalah, but God bring something good. Setiap kali itu menimpa, jangan stop di kalimat pertama. Aku udah gagal, jangan stop di sana. But God will bring something good. Amin. Saya baru saja menerima sebuah quote, bagus banget. Don't regret about the door that is closed before you. Why?
because that door is too small. And God is going to bring you to the bigger one. Jadi kalau ada sesuatu yang menutup, percayalah Roma 8 ayat 28 beneran terjadi. Tuhan ikut campur. Bu, saya sudah salah mengambil keputusan. Gara-gara saya salah mengambil keputusan, saya menghadapi banyak kesusahan. Percayalah, di balik keputusan yang salah, God will bring something good. Amen. Don't focus on the first sentence because there is still the next one. God will bring something good out of it.